Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibnu Abidin dan rekan saya bernama Pak Hasanuddin. Ya, kami dari Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia dengan prodi Hukum Tata Negara. Pada hari ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang mata kuliah fikih munakahat. Kami akan melakukan tanya jawab 40 pertanyaan dan 40 jawaban. Sebelum itu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertanyaan 1 sampai 20 akan saya tanyakan untuk Pak Hasanuddin dan 20 sampai 40 akan Pak Hasanuddin menanyakan kepada saya. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Pak Hasanuddin. Jelaskan pengertian nikah mut'ah. Yang dimaksud nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seseorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan sesuatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata talak, tanpa warisan. Baik, pertanyaan nomor 2. Apakah hukum nikah mut'ah itu? Hukumnya nikah mut'ah itu hukumnya haram. Pertanyaan nomor 3. Mengapa nikah mut'ah dilarang dalam ajaran Islam? Jelaskan. Karena nikah mut'ah memiliki batasan waktu dalam akad nikahnya. Sedangkan Islam tidak memperbolehkan menentukan batasan waktu dalam akad nikah. Pertanyaan nomor 4. Apakah saja rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah? Di sini menurut Syiah Imamiyah ada 3 ya. Ada 4. Yang pertama ada syigat seperti ucapan aku nikahi engkau atau aku mut'ahkan engkau. Yang kedua ada calon istri dan diutamakan dari wanita muslimah atau tabi'ah. Yang ketiga ada mahar dengan syarat saling rela sekalipun hanya satu bulan kandung. Yang keempat jangka waktu tertentu. Baik, pertanyaan nomor 5. Hukum apa yang diberikan bagi yang melakukan nikah mut'ah ini? Pelaku nikah mut'ah diancam dengan hukum rajam karena tidak ada bedanya dengan berzina. Baik, pertanyaan nomor 6. Mengapa nikah mut'ah dianggap tidak sesuai dengan rukun pernikahan? Ya, ini ada 3 ya. Yang pertama, tidak ada saksi. Yang kedua, tidak ada wali. Yang ketiga, pembatasan masa nikah. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara mengakhiri nikah mut'ah ini? Cara mengakhirinya, pernikahan ini harus diakhiri karena tidak sah dan hukumnya haram. Harus dihentikan. Baik, pertanyaan nomor 8. Apakah wajib ditegakkan hukuman had bagi yang melakukan nikah mut'ah? Hukum had wajib ditegakkan karena nikah mut'ah adalah haram hukumnya. Baik, pertanyaan nomor 9. Anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah, apakah anak ini dihukumi sebagai anak zina? Iya, anak zina. Karena orang tuanya mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Baik. Pertanyaan nomor 10. Pernikahan yang diharamkan oleh Islam selain nikah mut'ah itu apa saja? Ada 3 ya. Yang pertama ada nikah tahlil, yang kedua ada nikah syigur, yang ketiga ada nikah muhrim. Baik. Pertanyaan nomor 11. Sebutkan rukun nikah mut'ah menurut Syiah Imamiyah. Menurut Syiah Imamiyah ada 3 ya. Yang pertama ada syigat, yang kedua ada calon istri,
Yang ketiga ada mahar. Baik, pertanyaan nomor 12. Riwayat yang sahih yang menerangkan pengharaman nikah muda itu apa aja? Ada 3 ya, kendalanya di sini. Pertama, satu pada saat perang Khaybar. Yang kedua pada saat penaklukan kota Mekah. Yang ketiga pada saat perang Autas. Baik, pertanyaan nomor 13. Apakah nikah mutah boleh dilakukan oleh pasangan yang masih dalam ikatan muhrim? Itu tidak boleh. Dan nomor 14, sebutkan isi pasal 158 mengenai nikah mutah ini. Ada 2 ya. Yang pertama, belum diterapkan mahar bagi istri yang disebut dengan badaul dukul. Yang kedua, perceraian itu atas kehendak suami. Baik. Pertanyaan nomor 15, mengapa nikah mutah hukumnya haram? Coba dijelaskan. Karena ada batasan waktu, tidak adanya saksi dalam pernikahan dan tidak ada wali. Ya, baik, pertanyaan nomor 16, kapan nikah mutah itu perlu diperbolehkan? Itu pada saat masa transisi dari zaman jahiliyah. Pertanyaan nomor 17, apakah isi dari pasal 158 poin A mengenai nikah mutah? Itu isinya belum ditetapkan mahar bagi istri yang disebut dengan badaul adukul. Pertanyaan nomor 18, istilah hukum syarinya nikah mutah menjadi urusan fikih adalah? Itu ada 2. Yang pertama ada hukum tahlifi, yang kedua ada hukum wadi. Baik. Pertanyaan nomor 19, jelaskan pengertian hukum tahlifi pada nikah mutah ini. Jadi hukum syar'i yang berkenaan dengan langsung dengan perbuatan kita. Ya, baik. Pertanyaan terakhir itu nomor 20. Jelaskan pengertian hukum wadi pada nikah mutah ini. Jadi pengertiannya hukum syar'i yang tidak berkenaan langsung dengan perbuatan. Oke, baik. Itu pertanyaan dari saya. Ya. Selanjutnya, saya buat saya akan memberikan seputar pertanyaan tentang materi fikih munakahat kepada saudara Ibnu. Apakah siap dengan pertanyaan dari saya? Ya, siap. Iya, langsung saja. Saya akan beri pertanyaan yang pertama. Apa pengertian dari walimatul usri? Ya, jadi pengertian dari walimatul ursi ini adalah pesta pernikahan. Ya, baik. Selanjutnya yang nomor 2, pengertian walimatul ursi menurut bahasa. Tolong dijelaskan. Jadi walimatul ursi ini dalam menurut bahasa ialah makanan yang dihidangkan berkaitan dengan berlangsungnya akad nikah. Ya, selanjutnya yang ketiga, bagaimana hukum walimatul ursi? Ya, jadi hukum di walimatul ursi ini menurut jumhur ulama hukumnya yaitu sunnah muakkad. Ya, selanjutnya yang keempat, berapa hari untuk pelaksanaan walimatul ursi? Jadi dalam melaksanakan walimatul ursi ini dalam pandangan atau menurut ulama, pendapat ulama, ada yang menyatakan 3 hari atau 7 hari atau lagi sesuai keadat kebiasaan yang berada di masyarakat tersebut, yaitu 1 hari begitu. Oh ya, selanjutnya yang nomor 5, kapankah waktu yang tepat untuk melaksanakan walimatul ursi? Tolong dijelaskan. Jadi untuk pelaksanaan walimatul ursi ini yaitu setelahnya ijab qabul dan pelaksanaannya ini yaitu setelah terjadinya persetubuhan lantaran tiba kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Oh iya. Yang keenam, apakah dasarnya bahwa walimatul ursi sunnah muakkad?
Jadi menurut jumhur ulama dari Anas ia berkata Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya. Seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing. Ya, ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa walimatul kursi itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, ya sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak boleh dilebih-lebihkan. Seperti itu. Iya. Selanjutnya yang ke-7. Bagaimana tata cara pelaksanaan walimatul ursi? Ya, tata cara dalam walimatul ursi itu yang pertama hendaknya mengadakan walimah dengan semampunya. Yang kedua mengundang keluarga, tetangga, sahabat yang dikenal untuk menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga jangan hanya mengundang orang kaya dan melupakan orang miskin. Nah, yang keempat dilarang mengisi walimah yang melanggar kemungkaran. Ya, oke. Yang nomor 8. Bagaimana hukumnya bila si pengundang diketahui keharamannya pada pengundang itu? Tolong dijelaskan. Ya, maka apabila si pengundang diketahui keharamannya, maka tidak wajib untuk menghadiri. Bahkan makruh bila sebagian besarannya itu haram. Oke. Selanjutnya yang nomor 9. Bagaimana hukum menghadiri undangan walimatul ursi? Jadi untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang tersebut dalam walimatul urus ini wajib untuk mendatangi. Oke, baik. Yang nomor 10 ya. Pertanyaan nomor 10. Bagaimana hukumnya jika undangan tersebut bersifat umum? Tolong dijelaskan. Ya, jadi jika undangan tersebut umum, maka hukumnya tidak wajib untuk mendatangi, tidak juga sunnah. Nah, contohnya misalnya orang yang mengundang berkata, datangilah setiap orang yang kau temui, seperti itu. Iya. Selanjutnya yang 11. Bagaimana hukum menghadiri undangan menurut pandangan jumhur ulama dan pendapat golongan Syafi'i? Tolong jelaskan. Jadi menurut jumhur ulama yaitu sunnah muakkad, sedangkan menurut golongan Syafi'i yaitu wajib. Ya, baik. Selanjutnya yang nomor 12. Apabila walimatul ursi dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, bagaimana hukumnya? Tolong jelaskan. Apabila dalam perkawinan hanya mengundang orang kaya, maka hukumnya dalam walimah ialah makruh. Sebagaimana dalam riwayat, sesungguhnya Abu Hurairah itu berkata, sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya, akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin. Ini hadis riwayat Bukhari. Iya, oke. Selanjutnya yang ke-13. Bagaimana tips menekan biaya pernikahan dalam walimatul ursi? Ya, menekan biaya itu pertama itu tempat, terus tamu undangan, dan pakaian, itu. Ya, selanjutnya yang ke-14. Dalam Fathul Bahri, undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat. Apa sajakah syarat-syarat yang tersebut? Tolong dijelaskan. Jadi syarat-syaratnya. Undangan itu wajib didatangi apabila ada syarat. Yang pertama itu pengundangnya berakal sehat. Yang kedua, undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang yang kaya saja, sedangkan orang yang miskin tidak. Yang ketiga, undangan tidak ditujukan kepada hanya orang yang disenangi atau dihormati. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yang ke-15. Apa saja hikmah dalam walimatul ursi?
Tolong jelaskan hikmah-hikmahnya. Hikmah dalam walimatul ursi ini yang pertama itu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga, sebagai tanda resmi adanya akad nikah. Yang keempat itu mendapatkan melaksanakan perintah Rasul yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimatul ursi walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yang ke-12. Sebutkan pandangan manhaj salaf tentang proses dan pelaksanaan walimatul ursi yang menyimpang dari agama Islam di zaman modern. Tolong jelaskan. Jadi apabila menyimpang ini pandangan dari manhaj salaf ini yang pertama itu melaksanakan walimah yang dengan berlebihan, terus seputar biaya walimah, terus seputar tamu undangan, ya. Lalu seputar adab busana dan tata rias seperti itu. Oh iya. Selanjutnya yang ke-17. Sebutkan penyimpangan dari pelaksanaan walimatul ursi menurut manhaj salaf. Jadi dari pelaksanaan walimatul ursi menurut manhaj salaf itu pertama wanita bermakeup yang berlebihan itu sudah menyimpang. Ya, ada nyanyian atau hiburan itu yang kedua. Terus yang ketiga itu bercampur pria dan laki-laki. Sekarang yang ke-18. Sebutkan penyimpangan dari seputar biaya walimatul ursi menurut manhaj salaf. Jadi tentang seputar biaya dalam mazhab salaf menurut itu mubazir dan sikap berlebih-lebihan dalam menyiapkan walimatul ursi ini sudah jelas bertentangan dengan ajaran Islam karena sudah pemborosan ya, seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya yang nomor 19. Sebutkan penyimpangan dari seputar tamu walimatul ursi menurut manhaj salaf. Jadi menurut manhaj salaf dalam tamu undangan si petamu itu harus menghadiri undangan walimah apabila ia diundang. Kedua, berpakaian rapi dan sopan, menutup aurat bagi wanita, terus mendoakan yang punya hajat atau tuan rumah. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya yang nomor terakhir ya, nomor 20 ya. Sebutkan penyimpangan dari seputar adab busana atau tata rias walimatul ursi menurut manhaj salaf. Tolong jelaskan. Jadi dalam tata rias menurut manhaj salaf ini apabila ia penyimpangan itu harus menutup aurat, tidak berpakaian atau berhiasan yang berlebihan, terus mempelai pria tidak boleh menggunakan sutra, mempelai wanita tidak boleh menipiskan alis, ya seperti itu contohnya. Iya. Ya, sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibnu. Ya baik, terima kasih. Ya, terima kasih para sahabat atau kerabat semua yang telah mendukung atau yang telah membantu dalam pembuatan ini. Kami ucapkan baik terima kasih. Dan terima kasih kepada sahabat kami Pak Hasanuddin yang sudah sukarela atau rela dalam diskusi tanya jawab dalam mata kuliah Fikih Munakahat ini. Ya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, kita hamdalahkan. Alhamdulillah.